Tiga pengumuman penting bagi pensiunan malam ini, siap-siap mulai 1 Juli 2025. Ada beberapa hal penting yang akan mulai berlaku di 1 Juli 2025 dan beberapa kebijakan baru dari Taspen. Mari kita simak informasi pertama terkait dengan tiga pengumuman penting bagi pensiunan mulai 1 Juli 2025. Pensiunan wajib simak pada video kita kali ini. Yang pertama terkait dengan pencairan gaji Juli 2025, ada beberapa perubahan yang akan terdampak bagi pensiunan, yang mana ini menjadi kekhawatiran bagi pensiunan. Yang pertama, 7 hari lagi menjelang pencairan gaji Juli akan dicairkan pada tanggal 1 Juli 2025 yang tinggal 7 hari lagi bagi pensiunan. Pastikan Bapak Ibu telah melakukan autentikasi dan enrollment agar pencairan gaji bisa cair tepat waktu. Kemudian yang kedua, pastikan sudah autentikasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan berhasil. Apabila masih ada kendala, Bapak Ibu bisa berkunjung ke kantor Taspen atau kantor Mitra Bayar untuk melakukan autentikasi secara langsung. Kemudian, di gaji Juli 2025 belum ada kenaikan gaji, sehingga gaji Juli 2025 masih sama dengan gaji Bapak Ibu di bulan Juni 2025. Apabila Bapak Ibu kemarin di bulan Juni mendapatkan gaji 3 juta, otomatis di Juli pun 3 juta, ya. Berbeda dengan PNS yang mungkin ada kenaikan gaji berkala atau naik pangkat dan sebagainya. Kemudian nomor 4, selain gaji pokok, para pensiunan juga akan mendapatkan tunjangan tambahan yang akan dicairkan pada bulan Juli 2025. Gaji pokok beserta tunjangan tambahan akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan akan dicairkan secara utuh. Adapun tunjangan tambahan yang melekat di gaji pokok ini adalah tunjangan suami istri, yang mana nominalnya sebesar 10% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok dan tunjangan pangan. Kemudian yang kelima, ada golongan pensiunan PNS yang tembus gajinya di atas 5 juta, yaitu golongan 4E, yang mana untuk gaji pokoknya saja sudah mencapai 4,9 juta rupiah. Apabila ditambahkan dengan tunjangan lain, maka otomatis gaji pensiunan golongan 4E akan tembus di atas 5 juta rupiah. Kemudian, gaji akan cair tanggal 1 Juli 2025. Apabila di tanggal 1 Juli ini adalah tanggal merah, maka gaji pun tetap akan cair. Tetapi untungnya di 1 Juli 2025 ini tidak ada tanggal merah. Nah, tetapi bagusnya, baik itu tanggal merah ataupun tidak tanggal merah, gaji pensiunan masih akan tetap cair sesuai dengan jadwal, yaitu di tanggal 1 setiap bulannya. Itulah informasi pertama terkait dengan pencairan gaji Juli. Kita masuk di informasi kedua, yang mana mulai 1 Juli 2025 ada 2 bank yang tidak melayani pembayaran pensiun lagi. Nah, adapun 2 bank itu adalah Bank BTPN dan BWS, yang mana peserta yang terdaftar di Bank BTPN dan BWS mulai 1 Juli 2025 akan pindah pengambilan gajinya ke kantor pos, sehingga tidak bisa lagi mengambil gaji di BTPN dan BWS. Perpindahan ini otomatis dilakukan oleh Taspen tanpa perlu persetujuan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ada beberapa pensiunan yang tidak setuju atas kebijakan ini. Setuju tidak setuju, maka harus ikut. Karena ini tanpa persetujuan dari Bapak Ibu, otomatis dipindahkan. Nah, bank lain bagaimana? Seperti Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, ataupun Mandiri Taspen. Untuk bank lain tidak terdampak terkait dengan kebijakan ini. Jadi, untuk Bapak Ibu yang masih terdaftar di bank lain selain BTPN dan BWS, pengambilan gajinya masih seperti biasa melalui bank tersebut. Kemudian terkait dengan hutang, bagi Bapak Ibu yang ada hutang di BTPN dan BWS, itu silahkan dikomunikasikan dengan baik dengan bank tersebut.
bagaimana solusinya, apakah memang apa namanya dipindahkan juga utangnya atau disetorkan secara manual. Tetapi beredar juga informasi bahwa bagi yang punya hutang, katanya tidak dipindahkan ke kantor pos. Jadi yang dipindahkan ke kantor pos ini hanyalah orang-orang yang tidak punya hutang di BTPN dan BWS. Ada juga yang menginformasikan seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah benar atau tidak? Silahkan Bapak Ibu komentar di video ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya hutang di BTPN dan BWS dan tidak dipindahkan ke kantor pos, itu silahkan tulis di kolom komentar apakah benar atau tidak. Atau semuanya mau punya hutang ataupun tidak punya hutang dipindahkan ke kantor pos. Nah, ini silahkan di komentar nanti di videonya. Kemudian terkait dengan antisipasi penipuan, makanya kebijakan ini dilakukan kata Taspen untuk mengantisipasi penipuan. Tetapi kenapa hanya dua bank ini saja yang terdampak? Nah, ini juga masih menjadi pertanyaan bagi para pensiunan lain. Kenapa bank-bank lain tidak? Dan kenapa hanya bank BTPN dan BWS saja? Nah, itu terkait dengan dua bank yang tidak melayani pembayaran pensiun mulai 1 Juli 2025. Kemudian, pesangon pensiun apakah akan mulai diberlakukan di Juli 2025? Nah, ini juga jadi pertanyaan nih. Karena hingga saat ini, pesangon pensiun ini juga masih menjadi pertanyaan bagi kita semua. Pertanyaannya yang pertama, apakah reformasi tersebut juga mencakup pensiunan yang sudah purna bakti? Kemudian, benarkah skema pensiun akan berubah menjadi sistem pesangon mulai tahun 2025? Dan apakah akan mulai diberlakukan di 1 Juli? Tentu beragam spekulasi bermunculan, termasuk narasi yang menyebut pensiunan akan menerima pesangon miliaran rupiah. Namun, penting untuk meluruskan bahwa informasi semacam itu tidak sepenuhnya benar dan belum memiliki dasar regulasi yang sah. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan tadi, kalau kita lihat di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, di sana kalau kita lihat sistem yang selama ini berlaku dinilai sudah tidak relevan dalam menghadapi tantangan fiskal masa depan, serta tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Namun yang perlu dicermati adalah siapa yang menjadi target utama reformasi ini. Pemerintah membagi reformasi skema pensiun ke dalam dua kategori besar. Lantas siapa saja yang akan mendapatkan reformasi pensiun ini? Reformasi skema pensiun ada dua kategori besar yang akan mendapatkannya. Yang pertama adalah perubahan skema program untuk ASN existing, yaitu PNS yang saat ini masih aktif bekerja. Kemudian pengembangan program baru untuk ASN baru, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, di dokumen ini tidak ada satupun keterangan dalam dokumen resmi tersebut yang menyebut bahwa reformasi ini akan berlaku bagi pensiunan yang sudah purna tugas. Dengan kata lain, ya, pensiunan PNS yang saat ini sudah penerima pensiun bulanan tidak termasuk dalam target reformasi skema pensiun. Dan bahkan lembaga keuangan resmi negara yang selama ini mengelola dana pensiun juga telah menanggapi isu ini melalui media sosial resminya. Mereka menegaskan bahwa belum ada kebijakan atau informasi resmi dari pemerintah terkait dengan perubahan bentuk pembayaran pensiun dari sistem bulanan menjadi pesangon untuk pensiunan yang telah purna tugas. Nah, itulah informasi kita pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.